berfoto-foto. Belum sampai pice, mulai ke belibong. Sari ni aku nak berpidato, tapi berpidato pakai bahasa Belitung. Beranjuk di pantai Punai semalaman. Balik ke rumah, kena pelutu. Izinkan aku mukakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara semua, kan Dewan Juri Nok terhormat. Terima kasih atas kesempatan Noklah diberikan kan aku untuk ikut lomba pidato ini. Mun biasa orang berpidato pakai bahasa Indonesia, tapi sari ni aku nak berpidato pakai bahasa daerah, bahasa kebanggaan kita, bahasa Melayu Belitung. Pertama-tama, marilah kita panjat syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Menjin berkat ridho kan perkenanan jualah kita sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Salawatkan salam usah lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum aku nak bertanya dulu, ada kan nak isak terdengarkan perkara 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Nah, pasti jawabannya bermacam. Ada no bukan lagi sekedar terdengar, tapi lah nyari tahu lebih dalam sampai akhir tak apal-apal. Ada no gak isak terdengar sekali lalu, bahasa isak ngedengar bapak ibu guru no nyebut. Atau ada no bahkan tak tahu sama sekali. Memang malas nyari tahu. Usah ya kawan-kawan, generasi hebat, usah dipelihara sifat malas tu. Jangan kemah jalan. Kawan-kawan, noklah tahu apa atau luma apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dak ada salah dengar pidato aku ni. Mujinan bang pidato inilah aku menjelaskan apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sebagai generasi nak disebut-sebut tingkat nak tahu atau jiwa kepo tinggi, kuilah dengar baik-baik. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ni resmi dikenal Kemendikbudristek tanggal 27 Desember 2024. Tujuan dari ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ni untuk upaya muat lebih dalam pendidikan karakter demi generasi emas Indonesia 2045 lewat pembiasaan sederhana yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan terakhir tidur cepat. Nah, siapa nak semalam begadang alias tidur dak cepat? Ayo ngaku, usah di tengah jalan. Kawan-kawan semua, cuba kita bayangi, cuba kita renungi semua. Betapa luar biasa manfaat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ni. Seandainya semua pelajaran di Indonesia ni nerapek 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ni dalam kehidupan sehari-hari, pasti orang tua dah akan lagi peningkan anak nak susah diatur, guru di sekolah dah akan bertemu murid nak pekongan, kan bangku ruang BK pun kosong, mejinan dak suada lagi siswa nak muat unar. Tapi bayangkan kenyataan, justru kadang malah sebaliknya. Maka menikah paham benar-benar gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ni ngayak berdampak akan pembentukan karakter kita selaku generasi muda. Cuba bayangin, bangun pagi kan tidur cepat lah jelas-jelas ngajar kita untuk sikap disiplin dari dalam diri kita. Pun misalnya semua generasi muda nerapek 2 hal ini, dak akan ada nak dak siap nerima pelajaran. Di sekolah dengan penuh konsentrasi, mejinan istirahat lah cukup. Sebagai makhluk beragama, kita generasi muda ni juga diajari untuk ngehayati ajaran agama lebih dari sekedar sebuah rutinitas dak bermakna, tapi lebih untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui kebiasaan beribadah. Selanjutnya, berolahraga, kan makan sehat bergizi juga. Pondasi penting, mejinan ngelalui 2 hal inilah badan kita jadi sehat. Macam naklah kita faham bersama kalau kesehatan itulah modal paling penting untuk ngelakuin bermacam rena aktivitas. Dan kewajiban sebagai pelajar, terakhir bermasyarakat, kan gemar belajar. Kira-kira ada ke nak tahu apalah hubungan 2 hal ini? Juga apa hubungan nak pembentukan karakter generasi muda? Dak suada ingat kan muka TikTok,
muka Instagram, main game, tapi Cak Ica kelupaan muka buku. Dakkan jadi pandai bemundak sua belajar, maka ngelalui kebiasaan gemar belajar inilah kita harus tertampar untuk dak lupakan kewajiban utama kita. Kelak mula udah sekolah sampai tamat SMA, mau dak mau semua kita jadi anggota masyarakat. Kita ni kan belajar hidup bermasyarakat. Jadi segala ilmu naklah kita dapat di bangku sekolah dari SD sampai SMA haruslah cukup untuk jadi bekal kita terjun ke masyarakat dengan kompetensi sosial nok bagus. Jadilah jelas kita kira memang gemar belajar dan bermasyarakat ni penting dalam pembentukan karakter. Gemar belajar ibarat nyiapek bekal. Bermasyarakat ibarat aplikasi supaya kita dapat jadi anggota masyarakat nok baik untuk tukang muat nok baik, bukan tukang muat unar di masa depan kelak. Kawan-kawan, semua di era digital ni macam sekarang saat generasi muda ngayak dibuaya dengan teknologi. Ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat harus memang jadi salah satu filter dalam diri kita untuk membatasi diri. Dengan nerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nela, karakter-karakter baik di dalam diri kita kan terbentuk. Maka kawan-kawan semua, yuk kita jadi generasi hebat dan nerapkan gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat nih. Sekian pidato aku, semoga bermanfaat kena di pelajaran berharga nak dapat diambil. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.